Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga dengan kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Untuk mencerna bacaan Injil hari ini, memang kita bisa melihat bahwa ini seolah-olah kemarahan Tuhan untuk orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kalau kita melihat dan memeriksa hidup kita, seringkali justru kita sendiri yang dikritik atau dihardik oleh Tuhan Yesus. Kita mencoba untuk melihat begini, contoh konkret. Berapa kali kita sehari mandi? Paling tidak 2 kali minimal. Apalagi masa pandemi ada yang lebih dari 2 kali. Ada yang sampai berkali-kali. Karena setiap kali keluar rumah, sampai rumah mandi. Berkali-kali orang membersihkan tubuhnya. Tapi sekarang kalau pertanyaannya, kapan kita membersihkan isi hati kita? Kapan kita membersihkan pikiran kita? Berapa kali dalam sehari? Kalau kita membersihkan dari dosa kita, hal yang sering kali muncul adalah setahun 2 kali dengan pengakuan dosa. Itu pun kalau tidak ada pandemi. Tapi kalau pada saat pandemi, belum. Nah, ini yang sering kali terjadi. Jadi pendek kata, kita sering kali justru memperhatikan bagian luar. Apalagi zaman sekarang, orang lebih memperhatikan bagian luarnya. Misalnya kalau ada orang yang mungkin matanya itu minimalis, hidungnya ekonomis, lalu orang operasi sampai Korea. Memperhatikan aspek penampilan. Tetapi aspek dalam hati, apakah juga orang berani untuk mengoperasinya? Kalau fisik saja seringkali orang berani untuk mengoperasi demi penampilan. Tetapi apakah kita juga berani untuk mengoperasi hati dan pikiran kita demi kesucian? Ini juga tanda tanya tersendiri dalam kehidupan kita. Lalu juga kita bisa melihat orang berani untuk mengeluarkan uang yang banyak demi penampilan. Beli parfum mahal, beli baju bermerek yang sungguh mahal juga, beli istilahnya itu pergi ke salon untuk mempercantik diri yang mahal juga. Tetapi bagaimana dengan penampilan soal kesucian yang di hadapan Tuhan? Bukan kesucian di hadapan sesama kita, tetapi kesucian di hadapan Tuhan. Apakah kita juga penuh dengan perhitungan? Nah, ini juga pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Sekarang pertanyaan utamanya, orang tipe macam apa yang ada dalam diri kita ini? Apakah sabda Tuhan tentang sabda celaka untuk orang Farisi dan ahli Taurat ini juga cocok untuk kita? Kalau iya, sekarang kita
Bagaimana cara mengubah kita supaya kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Ini permenungan bagi diri kita selanjutnya. Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa bertanya kepada orang lain bagaimana cara memperbaiki diri saya di hadapan orang lain. Kita tidak bisa bertanya kepada orang lain karena yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya memberikan usulan mungkin sejauh dia bisa mampu melihat diri kita. Maka cara yang mudah adalah kita mengubah diri kita masing-masing. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Seperti yang seringkali kita lakukan adalah kita seringkali menuntut orang lain untuk berubah. Tetapi diri kita itu apakah juga mau untuk menuntut diri kita untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pendek kata sebetulnya ini menjadi refleksi bagi diri kita untuk perbaikan diri kita. Kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan itu sebetulnya memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kita. Dengan sabda Tuhan mengenai sabda celaka untuk orang Farisi dan ahli Taurat ini, sebetulnya Tuhan memperhatikan kita supaya kita jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dikutuk oleh Tuhan sebagai sabda celaka ini. Ini berarti tampak bahwa Tuhan itu sebetulnya memperhatikan kita supaya kita bertumbuh, berkembang sebagai orang yang beriman. Bertumbuh, berkembang sebagai orang yang peka. Bertumbuh, berkembang sebagai orang yang baik. Dan bertumbuh, berkembang sebagai teladan di tengah masyarakat kita. Menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristiani itu harus mampu untuk menjadi teladan. Maka mari kita bersama-sama mencoba untuk memeriksa batin kita. Mana hal-hal yang paling mudah kita ubah terlebih dahulu untuk menuju kepada kesucian hidup ini. Supaya kita makin lama ditemukan sebagai pribadi yang makin mempunyai karisma dalam kesucian kita ning.